Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi yang menonton video ini di pagi hari, selamat siang menonton video di siang hari, dan selamat malam bagi yang menonton video ini di malam hari. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya dan Tuhan beserta kita. Ya. Kembali lagi dengan saya Erikson Nanda Putra Halawa di podcast IAKM Tarutung Kampus Salon. Nah, di sini nih teman-teman, saya telah mengundang kita kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu yang spesial yang sangat menginspirasi banyak orang mungkin ya, dan juga sangat membanggakan banyak orang ya mungkin ya, yang tentunya terutama membanggakan Tuhan lah pokoknya ya, intinya ya itu yang terutama sih ya. Membanggakan orang udah biasa ya, kalau membanggakan Tuhan ini udah sangat luar biasa ya menurut kita ya, sebagai kita orang Kristen ya. Sebelum kita boleh lah ya kita perkenalan dulu kakak cantik sama abang ganteng ini yang berada di depan kita ini ya. Boleh kak perkenalkan kak? Perkenalkan, nama saya Trinitas Nurani Dahi dari Madunia aja, dari Borneo saja. Kita sudah mengetahui kalau ini adalah Nias. Ya, Tepatnya Nias Selatan di Teluk Dalam. Di sana boleh kalau ada yang mau holiday bulan 12 ini, boleh datang ke Nias Selatan gitu untuk menikmati beberapa view di sana. Banyak pantai gitu ya. Banyak pantai yang paling terkenal di situ ada Pantai Serakeh. Wah, Pantai Serakeh Ya. yang ombaknya yang besar. Iya betul sekali. Iya. Turis ya. Iya. Boleh lah ya kepada teman-teman nanti kalau mau libur ke Nias silakan aja kontak kakak ini di usia itu dalam ya Pantai Serakeh, biar kakak ini nanti jadi pemandu wisata teman-teman ya. Betul. Nomornya nanti di bawah ini ya. Kakak ini nggak sombong kau. Jomblo mungkin ya. Kakak jomblo enggak kak? Mungkin. Ya. Aduh. Kurang beruntung kamu namanya teman-teman ya. Boleh kepada abang ganteng ya, bersih kali ya, bersih bang ya. Iya. Diberkati Tuhan gitu. Amin. 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 Ya. Horas. Ya, itulah salam bagi kita. Ya, perkenalkan nama saya Fridi Gisregar. Saya berasal dari Desa Patang Lancak. Tepatnya mungkin sebagian orang nggak tahu, tapi kalau Google Maps itu Google Maps tahu. Iya, maha tahu. Iya, maha Berarti- tahu tapi iya. tidak maha. Maha benar. Benar. Iya, karena Google Maps juga maha menyesatkan juga. Oh. Apalagi masalah jalan, iya. Oh, masalah jalan. Iya. Itu kalau cewek yang nengok bang. Iya. Kalau cewek lihat kan sesat kita bang. Coba. Oke. Saya berasal dari Kecamatan Batang Toru. Yang paling terkenal di desa saya adalah toleransi beragama yang kuat. Wow. Toleransi beragama Di yang zaman kuat. sekarang ini Ada ya, sekarang yang kuat. masih marak-maraknya tidak bertoleransi. Iya, toleransi yang kuat. Yang paling terkenal di desa saya itu adalah destinasi wisatanya adalah Cicorni. Wah, Iya, Cicorni. saya juga pernah. Cuman dengar sih. Benar ya. Nah, mungkin kakak lain kapan-kapan bisa datang ke sana. Oke. Boleh ya kak, tukar Iya. ngobrol ya. Iya. Gue juga bang ya. Ya, yang terkenal di situ sekarang yang musim adalah buah durian. Sekarang lagi musim Gak dibawa tuh. Gak di bawah bang? Ya mungkin kalau dibawa nanti kan, kalau saya bawa di mobil mungkin yang di mobil juga akan tersiksa. Oh iya, masih bisa. Betul Dia kedua. sekali. Udah biasa itu bang. Iya. Biasanya. Oh, gimana? Baik bang, di sini bang kakak sama abang kan, kita ingin membahas tentang mengulik lebih dalam lagi tentang bagaimana sih pemahaman tentang etika kerja Kristen. Oh, Nah, seperti kita tahu nih ya, udah banyak tuh pengusaha besar ataupun kecil gitu, melakukan kecurangan kepada konsumennya. Apalagi gini, pengusahanya itu adalah pengusaha yang tinggi gitu. tinggi, terus orang Kristen gitu, beragama Kristen gitu, tapi tidak menerapkan prinsip etika kerja Kristen, membuat kecurangan kepada bagaimana sih ini pendapat kakak, Iya. pendapat abang situ. Kami pengen tahu Iya. nih pendapat kakak. Menurut saya ini kalau dalam hal kecurangan dalam pekerjaan itu adalah merupakan hal yang sangat salah menurutku, sangat fatal. Apalagi bukan hanya manusia, di mata Tuhan pun itu sangat fatal banget. Ya, melakukan suatu pekerjaan dalam hal kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan keuntungan yang besar tidak akan membuat kita berhasil terus-menerus. Itu hanya kenikmatan sementara di dunia gitu, dan pastinya banyak konsekuensi yang akan kita terima ketika kita melakukan kecurangan. Hanya kenikmatan sesaat, pada saat kita di atas lalu akan jatuh sampai ke bawah gitu. Jadi mari melakukan pekerjaan sesuai dengan etika kekristenan dan melakukannya dengan baik dan apa yang benar di mata Tuhan gitu. Kalau menurut abang gimana sih bang pendapat? Ya, kalau menurut saya tentang kecurangan itu ya, kalau misalnya tentang kecurangan terhadap etika kerja Kristen itu
saudara sangat berat risikonya untuk menuntaskan itu. Berat seperti Berat rindu. sekali. Iya. Kayak itu ya. Rindu ya. Berat. Itu kan berat. Berat ya. Iya sangat berat sekali karena kalau kita menuntaskan satu kecurangan dalam usaha, contohnya usaha kecil ya dulu ya, mengenai tentang usaha kecil itu sangat berat untuk mengembalikan ke awal. Bagaimana kita harus menerapkan prinsip itu dalam kekristenan. Tapi itulah karena sekarang zaman semakin maju, semakin canggih, kadang manusia itu punya otak, tapi otaknya dipakai untuk kecerdikannya. Oh, Iya, kecurangannya. Jadi otak itu dipakai untuk kecurangan ataupun kecerdikannya. Demikian juga seperti kita membuat usaha. Karena sekarang itu kalau orang membuat usaha itu kecurangan selalu ada di mana-mana. Iya, kecurangan itu. Mungkin kita nggak tahu kecurangan apa yang dilakukannya, tetapi dia mungkin punya prinsip kecurangan. Bisa juga kita lihat dari tingkah lakunya. Iya Seperti itu. betul. Ya, secara psikologinya bisa kita lihat. Ya walaupun walaupun manusia tidak Ya. tahu tetapi Tuhan Ya, tahu Tuhan gitu tahu. seperti di Seperti lagunya lagu, gitu kan. Mata Tuhan melihat. Oh, mata Tuhan melihat apa ya, yang seperti Luar biasa. Orang kakak dulu belajar di sekolah minggu ini ya. Wah, gurunya. Oh, sekarang gurunya. Wah, luar Gurunya. biasa ya. Tepuk tangan dulu kita buat orang kakak abang ini. Ya. Kalau abang gimana bang? Saya dulu mengajarnya di Naposo Nalubulung, khususnya mengajar di Margo Rumah 2. Tapi waktu saya mengajar ya di mana saya sangat berat sekali mengajarkan, apalagi iman saya sebenarnya belum cukup kuat. Wah, untuk tapi untuk melihat itu sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar Apa biasa. sih menurut saya kalau saya melihat ini, melihat orang kakak abang dalam hati saya gini, saya nggak salah mengundang gitu, saya nggak Iya. salah mengundang orang Puji pelayan Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Semoga kita nanti teman-teman bisa kayak orang kakak abang ini, pakai Tuhan lagi lebih sungguh-sungguh ya, luar biasa yang menurut saya Iya. pelayanan. Baik kakak abang, sini tadi orang kakak dengan abang tadi sudah panjang lebar kan? Iya. Mau menjelaskan bagaimana sih pendapat kakak dengan terkait abang, pendapat kakak dan abang terkait dengan isu-isu sosial, permasalahan tidak memakai prinsip etika kerja, Dalam apalagi bisnis. dalam berbisnis, apalagi kalau yang pebisnisnya pun orang Kristen pula kan, kita malu gitu loh Iya, kan. betul. Bagaimana orang kak tadi sudah panjang lebar, bagaimana sih pendapat orang kakak dan gini, kan sekarang saya mau tanya nih kak, bukan cuma saya, mungkin saya mewakili dengan teman-teman mungkin ya. Iya. Kita kan sudah tahu nih pemaham apa tentang etika kerja Kristen. Ya. Pasti udah pernah dengar dong kan kakak Betul. kan. Dan mungkin saya tahu sih, tapi tidak begitu banyak tahu. Dan mungkin juga teman-teman ada yang tahu, mungkin mereka tidak banyak tahu juga. Dan itulah kakak sama abang saya undang sini Ya. supaya orang kakak bisa menjelaskan lebih rinci lagi, lebih konkret lagi lah, supaya saya dan teman-teman dan kami ini lebih paham lagi nih bagaimana nih menerapkan apa pemahaman tentang etika kerja Kristen itu bagaimana, Iya. menerapkan prinsip etika kerja Kristen itu dalam pekerjaan itu bagaimana sih kak, sebagai kita orang Kristen. Boleh kepada abang duluan boleh ya Bang? Oke. Kalau masalah prinsip ya etika Kristen itu sangat diperlukan apalagi dalam dunia kerja. Iya. Dimana kalau yang perlu kita lakukan yaitu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Ya, Tuhan. takut akan Tuhan. Karena yang perlu itulah kalau kita nggak takut Tuhan berarti kita ya mungkin adalah seorang pembangkang. Kita Oh, adalah- pembangkang. Iya, Iya, tidak iya. tidak mau menurut terhadap Tuhan. Seperti itu. Bebal bang ya. Bebal, orang bebal seperti itu. Jadi kita perlu takut akan Tuhan. Ya. Bagaimanapun kalau mempertahankan suatu integritas kita sebagai orang Kristen itu sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu etika ini diperlukan sekali. Sementara yang kedua yaitu adalah percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa dimanapun kita melakukan suatu usaha, suatu saham, kalau pemeliharaan Tuhan itu selalu ada untuk kita dimanapun kita berada, karena Tuhan itu tidak lupa terhadap kita. Asalkan kita melakukan prinsip etika kerja Kristen yang jujur, yang tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Karena nanti yang melakukan kecurangan itu sebenarnya bukan bagian kita untuk menghukum dia, tetapi nanti yang di surga lah nanti bagian untuk menghakiminya, Iya. bukan kita. Iya. Ya, tapi kita manusia bukan tukang menghakimi ya, karena yang menghakimi adalah Tuhan. Ya. Oke bang ya. Seperti yang saya tahu juga bahwa secara pengertiannya etika Kristen itu merupakan sebuah cabang ilmu teologi yang dimana kita mengetahui yang mana baik dan benarnya dalam prinsip kekristenan itu. Salah satu tadi sudah disebutkan beberapa prinsip kekristenan yang abang saudara kita Ferry jelaskan tadi, ada takut akan Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang saya mau bagikan seterusnya adalah tidak melakukan kompromi.
kompromi. Iya, tidak melakukan kompromi. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali melakukan kompromi dalam kecurangan gitu. Ketika melakukan suatu bisnis, kita atasan dengan bawahan saling melakukan apa yang gitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar ya. gitu. Jadi mereka melakukan Segala hal macam. kecurangan, kompromi gitu. Dan terus ketiga, kita percaya akan harta yang di surga, tidak kepada harta yang di dunia ini. Jadi kita melakukan sebuah pekerjaan itu bukan didasarkan kepada apa yang akan dunia berikan kepada kita, tetapi apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita percaya pemeliharaan Tuhan itu, bahwa harta yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan, maka hidup kita tercukupi dengan baik gitu. Wah, luar biasa ya. Saya semakin lama kita semakin menarik ya. Kita di pembahasan kita ini semakin lama semakin menarik. Semakin saya tantang nih bagaimana sih melakukan prinsip etika Kristen gitu. Semakin menarik pembahasan kita ini ya. Juga nih Bang. Ya, saya pengen tahu nih. Kita kan tadi sudah pernah lebar ya. Menjelaskan bagaimana sih pemahaman etika kerja Kristen, bahkan juga menerapkan prinsip etika kerja Kristen itu ya bagi hidup kita sehari-hari. Sebagai pebisnis juga kan. Boleh nih Kak, saya pengen tahu nih Kak. Siapa sih pengusaha tokoh? Pengusaha ya, jadi pengusaha Kristen ya, tokoh pengusaha Kristen yang walaupun besar mau kecil usahanya, yang Kakak favorit lah, kita bilang favorit yang Kakak sukai gitu. Boleh Kak kita saling share gitu biar teman-teman juga tahu ini Kak. Salah satu pembisnis Kristen yang menjadi terfavorit bagi saya juga untuk sekarang dan menjadi pedoman saya juga dalam melakukan pekerjaan, ada yang namanya Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir, dia sangat terkenal di bagian kalangan pembisnis, dan khususnya juga di Indonesia sangat terkenal. Bisnis-bisnis yang digelutinya banyak sekali, yang mempengaruhi, yang sangat berdampak besar bagi Indonesia ini terutama ya. Ada rumah sakit yang dibangunnya, rumah sakit, ada perbankan yang iya, ada perbankan, dan masih banyak usaha-usaha bisnis yang sangat besar yang digelutinya gitu. Dan usaha tersebut tidak hanya dilakukannya untuk keuntungan semata, tetapi untuk memberkati orang lain juga. Begitu. Makanya saya sangat memperhatikan beliau tersebut, Dato Sri Tahir. Bagaimana siapa sih pokok dalam kapten tahu? Kalau favorit saya yang terkenal adalah Heri Tanus. Wah, luar biasa. Heri Tanus ini ya Bang ya. Terkenal sih Bang ya. Terkenal. Ya, dia itu adalah keturunan dari dua suku, yaitu Tiongkok dengan Jawa. Wah, iya Tiongkok Jawa. Ya, apalagi kalau kita ketahui kan orang Tiongkok ini kalau masalah saham atau usaha itu ya mereka adalah rajanya gitu. Mereka itu tahu cara bisnis seperti itu. Dia itu mendirikan suatu perusahaan yang terkenal di kalangan internasional, yaitu MNC Group. Wah, MNC Group. Iya, itu sangat terkenal sekali. Iya, saya tahu. Iya. Apalagi dia TV ya, acara TV. Wah, luar biasa. TV-nya sangat banyak sekali. Saluran TV, saluran TV berbayar gitu ya. Luar biasa ya, Bang. Terus apa lagi nih, Bang? Ya, yang paling apalagi yang terkenal dia itu juga adalah seorang ketua dari satu partai. Wah, partai ya. Perindo sih, Perindo. Oh, Perindo ya. Lagu yang mana sih Bang kalau seluruh bangsa ini? Udah cukup Bang. Kita video ini Bang, no kampanye Bang ya. Karena tahun depan Perindo. Kita jangka aja dulu Bang. Dia adalah pemimpin dari Partai Perindo, walaupun saya tidak pendukung dari Partai Perindo itu. Waduh, kampanye. Terus kita masuk kampanye Bang. Tidak boleh kampanye kita Bang. Tidak boleh kita kampanye. Tahun depan nih Bang, video kita Bang. Tidak boleh Bang. Baru program yang paling saya sangat banyak sukai orang itu satu program, yaitu program kemanusiaan, yaitu program Beda Rumah. yang dibuat olehnya. Saya sering tonton itu. Oh, saya sering tonton yang lagu yang mana yang bawa kita bekerja beda rumah. Oh iya. Penonton ini juga ya Bang. Biasa ya. Memang saya acaranya top sih sebenarnya. Sangat memberkati. Karena dia memiliki usaha itu berhubungan dengan jalinan kasih seperti itu. Banyak sekali lagi apanya yang ya usaha-usahanya itu ya, kontribusinya lah, kontribusi usahanya itu terhadap masyarakat banyak lah ya. Banyak sekali. Tapi kalau masalah siaran yang paling saya sukai kalau dari dia ini adalah di GTV. Ya kalau di GTV itu mungkin siaran yang disukai oleh seluruh kalangan, yaitu SpongeBob. Oh, gitu ya. Banyak ya saluran. Iya, masalah TV-nya seperti itu. Bahkan berita-berita juga ada.
Ya, walaupun saya nggak suka berita itu. Baik, Bang. Baik, Kak. Tadi orang kakak sudah menjelaskan nih, apa aja nih tadi seperti kakak tadi kan Datuk Iya. Sri Tahir nih menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan Datuk Sri Tahir atau pekerjaannya bagaimana. Saya nih pengen tahu nih Kak, bagaimana sih Pak Datuk Sri Tahir kan dalam dia berusaha menggunakan ada nggak sih dalam pekerjaan dalam usahanya itu prinsip-prinsip kekristenan yang dipegang oleh Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir dan nggak prinsip kekristenan yang dipegang? Tentu saja ada gitu. Wah. Setiap para pembisnis pasti mempunyai hal tersebut karena Dato Sri Tahir juga dalam latar belakangnya bukan seorang yang berasal dari keluarga yang sudah sukses begitu. Dia mulai dari sejak nol. Ya, dia bekerja sejak dari nol setelah ayahnya meninggal dunia pada saat dia sedang menjelang pendidikan dan dia tidak melanjutkan pendidikannya tersebut. Dia mengusahakan pekerjaan ayahnya gitu, melanjutkan kerja ayahnya gitu untuk menghidupi. Banyak sekali yang saya tahu prinsip kekristenan, salah satunya bahwa dia sangat setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Banyak sekali para pembisnis ketika sudah mendapatkan sebuah kesuksesan yang di atas, mereka lupa akan siapa yang memberikan kesuksesan tersebut. Tapi Dato Sri Tahir ini saya sangat memperhatikan dia karena dia tidak lupa akan Tuhannya gitu. Mulai dari nol dia melakukan suatu usahanya itu bergantung kepada Tuhan sampai saat ini. Saya melihat bahwa dia sangat membantu bagi kalangan khususnya di luar Kristen. Dia sangat membantu karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan gitu. Kepedulian antara sesama sangat kuat. Kepedulian antar sesama sangat kuat begitu ya. Dari latar belakang dia tersebut, dia tidak lupa bahwa dia juga pernah merasa kesusahan gitu. Jadi dia ingin membagikan momen tersebut kepada sesama, bagaimana dia yang telah merasakan terlebih dahulu, dan kepada orang-orang yang susah sekarang dia ingin membangkitkan dan supaya orang susah tersebut terbantu, terberkati. Ada juga beberapa kerja dan Dato Sri Tahir ini adalah orang yang sangat susah pantang menyerah. Tidak pantang menyerah ya? Tidak pantang menyerah karena kita tahu usaha pembisnis sekarang ini yang digulutinya sekarang ini sangat besar sekali, dan resikonya pun pasti ikut besar gitu ya. Resiko maupun bisnis kecil saja sangat memberikan resiko gitu. Tetapi Dato Sri Tahir berani mengambil resiko tersebut dan dia tidak pantang menyerah untuk mendapatkan suatu kesuksesan yang apa. Terus kejujuran dan integritas yang sangat dipentingkan. Kejujuran dalam bekerja, bagaimana ia bekerja, bagaimana integritas yang dipegangnya, itu adalah salah satu prinsip yang dipegang oleh Dato Sri Tahir. Begitu juga dengan kita, semoga kita melakukan prinsip-prinsip sesuai yang dilakukan oleh Dato Sri Tahir tersebut. Wah, luar biasa ya menurut kisah. Ya, kisah kalau di posisi saya sih. Iya. Dia juga jujur ya, kehilangan orang tua itu sangat berat ya. Iya, dia bukan hanya itu, dia juga memberikan sejumlah beasiswa bagi yang membutuhkan gitu. Jadi anak-anak yang tidak bercukupan dapat mengambil beasiswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih baik lagi begitu. Patut bertir ya Dato Sri Tahir. Kehilangan orang tua, bukan suatu keterpurukan, bangkit lagi gitu. Tidak pantang menyerah. Dan mungkin ya, bukannya bilang apa ya, setiap usaha kan adanya namanya kejatuhan, mungkin bangkrut atau mungkin kegagalan biasa. Kalau tidak ada kegagalan, tidak ada keberhasilan yang dicapai menurut saya. Bahkan seorang Dato Sri Tahir tidak pantang menyerah walaupun dia sudah jatuh gitu ya. Luar biasa menurut saya. Ini tips bagi teman-teman yang mau melakukan bisnis. Intinya jangan pantang menyerah aja cukup. Gagal sekali boleh. Iya, tapi intinya bangkit lagi gitu loh. Luar biasa ya menurut saya. Jadi saya tertarik nih ingin membaca tentang lebih dalam lagi tentang Dato Sri Tahir ya. Bagaimana dengan abang tadi Haritano Sudibjo ya, kita sudah mengetahui, tidak ada yang nggak tahu sih siapa sih Haritano Sudibjo ya. Boleh bang, bagaimana sih? Apakah dalam usaha Haritano Sudibjo beliau menerapkan prinsip-prinsip kekristenan gitu loh bang? Iya. Haritano Sudibjo itu juga menerapkan prinsip-prinsip kekristenan di dalam suatu usaha yang dia dirikan. Yang pertama itulah melayani dengan penuh kasih. Karena kan kalau kita tahu kan program-program itu kan berhubungan dengan
kasih. Kasih, Iya, ya. jadi yang dia layani adalah berhubungan dengan kasih. Heri Tanu Sucipto ini orangnya sangat terkenal sekali di kalangan manapun itu, karena Iya, dia adalah orang yang iya. sangat murah hati, Murah hati. baik seperti itu. Dan juga dia itu orangnya tidak pelit memberikan sesuatu. Iya, Tidak pelit. seperti beda rumah saya Iya, sudah betul. berapa Iya, banyak berapa gitu banyak ya. uang yang dia keluarkan Keluarkan. untuk Keluarkan. itu. Nah, jadi itulah prinsip yang dia buat, itu melayani. Karena kan Tuhan itu kan sangat suka melihat orang yang melayani. Kayak abang ini ya melayani Tuhan Iya, ya. melayani. Luar Kerja biasa. sebagai Iya, pelayan. juga pelayan Tuhan. Seperti dia juga. Karena pun kita melayani bukan hanya di bagian altar saja. Iya, Seperti, betul. Iya, tapi kita juga harus melayani di luar. Iya. Di luar juga kita melayani, di dalam juga kita melayani. Di mana-mana pun kita harus Melayani. melayani. Itu sebabnya Tuhan. kan bang Iya. ada yang namanya jadi terang. Ya, jadi terang, ya. Iya, lagunya, Bang. Itu lagunya. Lebih sungguh. Kita harus Oke. jadi Jadi terang. ya, jadi terang di mana? Terang, ya. Ya, Iya. terang gitu. Harus jadi cahaya bagi setiap manusia ya. Setiap orang. Setiap ya. orang. Berguna lah bang ya. Ya, berguna Iya, bagi iya, seorang. Bang. Ya. Makasih bang ya. Iya. Tafsir saya. Mungkin ada banyak lagi memang. Masih banyak Apa lagi, dari ya. Dato Sri Tahir, Iya, dari Heri Tanu Sucipto, Iya. mungkin lebih banyak Lebih banyak lagi lagi. ya. Mungkin saya tertarik nih ya tentang membahas etika. Saya kerasa etika kerja Kristen ini sangat perlu nih ya dalam Sangat dunia perlu bisnis. dalam Apalagi kita dunia orang Kristen ya, pekerjaan. apalagi kita orang Kristen gini ya. Dalam dunia pelayanan. Iya betul sekali. Ini mendukung pelayanan kita juga ini ya. Pelayanan kita juga. Iya. Baik, sini kak, abangnya, Iya. saya mewakili teman-teman, mungkin juga teman-teman juga kalau bisa ngomong teman-teman di sini nanti Bisa. pasti sama nih beda kaki kaget juga ya tiba-tiba ngomong ya. Bisa. Iya. Saya pengen tahu nih bang kakak. Tadi orang kata kan sudah menjelaskan Favoritnya. tokoh favorit pengusaha gitu ya. Saya pengen tahu nih kak, entah ke depannya Capai. orang kakak ini pencapaian orang kakak orang abang entahnya ke depannya orang kakak atau abang memiliki suatu usaha yang besar gitu loh. Misalnya kakak ini ya buat usaha besar gitu. Oh, capaiannya apa sih? Terus bagaimana sih sebagai orang Kristen? Apakah kakak menerapkan prinsip-prinsip Kristen itu ya seperti yang kakak bilang tadi kita bahas tadi ya? Atau juga berikan tips nih bagi kami ya atau mungkin bagi teman-teman pemula apalagi pemula untuk bekerja apalagi yang bagi-bagi kita umat Kristiani ya boleh nih tipsnya supaya bagaimana sih bekerja dengan baik sesuai Iya. dengan untuk melayani Tuhan sesuai dengan Oke. etika kerja Kristen. Kira-kira nanti kakak akan besar nanti nih ya boleh lah ya kayak sumbangsinya buat saya gitu. Untuk saat ini sih saya masih menempuh pendidikan di bagian teologi. Oh, gitu. Saya masih menempuh pendidikan dan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin. Gitu Amin, ya, ya, dan amin, bisa- ya. Iya kan Amin. Amin gitu. Dan saya menerapkan penekanan begini. Melayani Tuhan itu harus. Harus ya wajib. Ya. Mau dalam pekerjaan pun mau dimanapun melayani Tuhan itu harus gitu. Karena itu adalah fondasi utama kita untuk mendapatkan kesuksesan gitu. Iya. Jadi saya juga sedang memikirkan beberapa bisnis yang ingin saya geluti untuk Banyak ya, kedepannya Kak, ya? juga ya. Tapi iya, tapi salah satunya yang ingin saya capai gitu adalah membuat batik Batik ya, khusus dengan cara kekristenan Wah, gitu. luar biasa. Karena saya membaca beberapa artikel ada seorang wanita cantik gitu, dia membuat sebuah batik yang bercara kekristenan Wah, gitu. luar biasa. Jadi bukan sangat apa ya memberikan ciri-ciri kekristenan gitu dalam bagian kain-kain yang ditata dengan bagus begitu. Menurut itu saya terus kalau dibilang tips tadi ya sama abang gitu ya, tipsnya sesuai dengan prinsip kekristenan kita tadi, yaitu melakukan pekerjaan dengan jujur ya berintegritas, takut akan Tuhan, yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada, Ya. dan percaya akan harta di surga bukan kepada harta yang ada di dunia ini. Begitu. Catat nih teman-teman ya tips-tipsnya dari kakak ini ya. Oke.
luar biasa ya menurut saya. Nanti Kak kalau sudah berhasil nanti batiknya boleh lah ya Kak ya, bajunya nanti dikirim Boleh, ke dana rumah. bansos pun gue keluarkan. Ada sponsor keluarkan ya Kak. Iya. Gak usah lah kalian, maksudnya gak apa-apa. Iya. Bajunya aja kirim ke Baju. rumah Kak ya. Oke. Batik ya boleh Untuk terbaru sekeluarga sih. ya? Sekeluarga ya Kak. Untuk ya. Boleh kemana Bang? Boleh Bang. Abang dari tadi diam-diam. Aduh. Masih Bang. Gimana Bang? Saya akan menikmati Ya cerita. belum bang. Gak belum Bang sampai kita berdua. Atas lemas-lemas Bang. Ada Cerita. yang bantah Cerita. menyerah. Tapi kan lah Bang, kayak apa? Akhir tadi di sini Iya. coba bagaimana Bang? Iya. Oh, oke. Ya. Bagaimana sih capaian abang nantinya? Apakah ada nanti abang ingin bercita-cita, ingin membuat usaha gitu? Dan berikan juga tipsnya dong. Pasti ada dong tips Ya. tersendiri dari abang. Tips bagaimana membuka usaha kerja yang bagus, melakukan pekerjaan yang bagus sesuai dengan etika kerja Kristen. Boleh bang, sampaikan, boleh sharing kita bang. Oke, kalau saya juga ingin mendirikan suatu usaha, yaitu usaha kafe. Oh kafe bang, luar biasa. Kafe. Boleh. Warkop ya, warkop ya. Warkop. Coffee. Namanya nanti saya akan buat namanya Cafe and Brand. Berarti kafe dengan roti. Jadi ada juga nanti And bread, Iya, and cafe and bread. Iya, Wih, coffee luar dan biasa. roti. Boleh bang ya, sarapan di sini boleh ya bang? Boleh, Bang. Gratis bang, kalau saya bang. kalau gratis bisa. Bang. Oh bisa bang, saya tagih bang ya. Ya, karena kami juga memiliki nanti kalau mendirikan kafe ini juga membuat yang namanya diskon. Ya, Oh, diskon. Iya, diskon itu diskonnya saya akan buat setiap hari Sabtu Minggu. Wah luar biasa Iya, ya. diskon Wih, itu minggu. luar biasa. Iya. Baru ya itu adalah akan saya dirikan. Mungkin kalau jadi, tapi mudah-mudahan akan jadi. Amin. Amin. Ya, Amin. ya, Amin. Amin. Nanti usahanya terkenal seperti itu. Karena kan kalau kita kan brand-brand makanan sekarang kan sudah banyak terkenal. Apalagi kopi yang terkenal sekarang itu adalah Starbucks. Oh, Starbucks. Starbucks Ya, itu memang kualitas, ya ya. terkenal itu. Abang mau menyaingi bang. Menaingi ya, saya saingi itu. Amin, amin bang ya. Ya, Tapi Boleh tidak lah. boleh melakukan Ya. Boleh kecurangan. Tadi ada maaf ya, tadi ada kesilapan dikit tadi, ada kesalahan teknis mungkin, dan kita kembali lagi ya. Bagi abang juga akan menyaingi Starbucks ya, Ya. tapi intinya Ya. tentunya dengan prinsip Kristen Bisa. tidak Jangan melakukan Dan kecurangan. ya, tidak melakukan kecurangan. Ya. Boleh nih ya kan. Teman-teman juga kalau mau menyaingi brand-brand ternama atau usaha-usaha yang sudah besar gitu, Ya. boleh, tapi tidak melakukan dengan curang Curang, gitu. ya. Saingan positif. Saingan positif, persaingan positif juga bisa loh ya kan. Ya. Tidak harus dengan kecurangan. Curangan. Dan boleh nih bang, Hmm. tipsnya gimana sih bang? Tips tentang Tips. untuk melakukan seperti apa tadi ya topik kita tadi tentang Ya. prinsip etika Kristen. Bisa dong bang, bagi dong Ya. sama kami bang. Kalau prinsip etika Kristen nanti kalau dalam usaha yang saya dirikan itu yang pertama adalah kasih. Ya pertama cara melayani orang, kayak cara melayani, contohnya cara melayani minum, Iya. memberikan seperti itu yang sesuai dengan etika Kristen. Bukan dengan cara yang diterapkan oleh karantina. Ya kalau Oh marah-marah bang ya? Iya, barbar bang. Barbar, Ya, apalagi barbar. kalau saya mungkin ketika di situ mungkin mungkin bisa jadi piring itu akan melayang. Ya, apalagi kan udah terpancing emosi, Oh, jadi iya. kita perlu merisipkan namanya kasih, Kasih, ya Sabar. etika, ya sabar, gitu. Bagaimana orang, walaupun orang membentak-bentaknya kan, ya kita sabarkan aja seperti itu. Jangan nanti kira dinner, mungkin. Iya, tapi itu kan kondisi Iya. mereka bang. Konsep Itu kan mereka menarik itu perhatian menarik. mereka. Seperti abang Iya. nanti kasih dong bagaimana Iya, kasih, melayani ya. dengan baik, Baik, ya. masyarakat. Karena kan Masyarakat, ya. pelayan masyarakat juga menjadi pelayan bagi Tuhan juga ya. Iya, Iya, betul. betul. Melayani kepada sesama melayani. Bukan tentang pelayanan kepada manusia itu, tapi kita Iya. bagaimana kita Iya. melayani manusia ini seperti kita untuk melayani Tuhan Melayani itu. Tuhan, Apapun iya. pekerjaan yang Iya. kita lakukan, ya kita bekerja untuk orang, Fokusnya kepada fokusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Iya, seperti itu. Oh, iya, luar biasa ya. Ya. Apakah ada lagi bang? Boleh bang? Sampaikan kepada Masih ada kami. lagi, mungkin satu apa lagi ya, yaitu kalau kita ya dalam usaha ini diperlukan juga tadi yang namanya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Wah. Tuhan. Ya, takut akan Yes. Tuhan itu sangat diperlukan sekali. Utama sih ya. Yang utama, tidak melakukan kecurangan seperti yang bilang tadi kan, tidak melakukan namanya kecurangan dalam melakukan bisnis. Ya walaupun kita sudah bersaing dengan satu bisnis terkenal, ya mungkin lambat laun mungkin bisa jadi bisnis kita dapat bersaing dengan bisnis tanpa melakukan kecurangan seperti itu. Iya, itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Teman-teman ya, ini adalah suatu kita mendapatkan pelajaran baru ya. Terus saya sih ya, dapat pelajaran baru dari kakak dan abang ya. Kakak cantik ya, abang ganteng ini ya. Iya. Boleh ya. Dari tadi haus banget loh bang abangnya. Oh, dari tadi haus bang ya. Boleh. Boleh. Minum aja bang ya. Makannya. Jatuh makan bang ya. Gini itu soalnya bang. Pas, Bang. Oh panas bang ya. Wah luar biasa gini bang. Iya. Lawa aja bang ini. Kan mau bikin kafe sok. Iya. Oh iya.
Luar biasa ya. Ya. Saya terlebih dahulu ya berterima kasih nih ya kepada kakak, abang ya, telah memberikan pelajaran ya. Wah luar biasa ya. Gini abang luar biasa. Saya secara terkhusus tapi saya secara terkhusus ya terima kasih ya buat pemaparan tadi materi yang disampaikan orang kakak, abang ya mengenai pemahaman tentang etika kerja Kristen dan juga bagaimana kita menerapkan etika kerja Kristen dalam berbisnis terusnya kita orang Kristen dan juga ya buat teman-teman nih ya catat nih tadi apa tadi prinsip-prinsip tips-tips yang diberikan oleh abang sama kakak kita ini ya dan boleh itu menjadi apa kita ya pedoman ya boleh pedoman ya mungkin juga bisa teman-teman juga memiliki pengusaha favorit juga mungkin ya mungkin memiliki boleh ditiru bagaimana mereka melakukan bisnis mereka seperti kakak ini tadi Dato Sidip Tahir, abang ini Heri Tanu Sudibjo. Jadi saya, waduh, tidak salah sih mengundang kakak sama abang dan saya berterima kasih buat Bang Pars. Sekali lagi saya berterima kasih ya. Dan juga buat teman-teman nih ya, mungkin teman-teman boleh ya mendapatkan kesimpulan dari apa isi podcast kami. Yang intinya kesimpulan yang dapat saya tarik ini, menurut saya ya, bahwa etika kerja Kristen itu penting dalam berbisnis. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melakukan kecurangan seperti yang disampaikan panjang lebar orang kakak oleh kakak dan abang. Oke, baiklah teman-teman, sekianlah dari podcast ya kami ya. Walaupun dari tadi ada banyak tadi ya mungkin ya pertukaran ide karena sebelumnya tadi sebelum melakukan wawancara ini podcast ini kami dulu terlebih dahulu lebih santai dulu untuk relax dulu ya makanya kalau ada sedikit kesalahan mungkin lah ya teman-teman boleh memaafkan kami ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dan cukuplah sekian dari podcast kami temuan kita ini ya buat teman-teman ya salam sehat semuanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke.